selamat pagi. Pagi selalu semangat pagi. Ya, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa. Saya kembali bagian yang beragama sahabat Tuhan menyesuaikan. Doa mulai. Terima kasih Bapa, kembali kami ke hadapan-Mu, memberikan puji dan syukur karena apa yang telah Engkau berikan pada kami dari malam hingga pagi ini. Bapa, sekarang kami mau mulai ujian, kiranya Engkau membantu Roh Kudus mengatur segala aktivitas kami di hari ini. Lagi kepada guru dan orang tua, kami dari kelompok 2 kami mempresentasikan ujian kami pada hari ini. Mulakan nama saya Prilia, teman saya Asnia dan teman saya Angel dan teman saya Adrian dan teman saya Joshua. Good morning and our teacher and our friends. Thank you for coming in our presentation today. Akan dinilai dari penyajian materi. Jadi sejauh mana materi yang disajikan itu menarik atau tidak, lengkap atau tidak, jelas. kepada saya di tahap PJOK, di tahap faktual mata pelajaran PJOK kami diminta untuk mencari 3 gerakan jasmani dan mendiskusikannya dengan kelompok kami, lalu memilih dari 3 gerakan itu. Berikut ini adalah gerakan yang kami pilih, yaitu squat jump, gerak jalan cepat, dan leg lift. Squat jump adalah gerakan pilih yang diartikan latihan yang mengharuskan untuk kamu untuk mengerahkan otot secara maksimal dalam waktu yang singkat. Gerak jalan cepat. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerak jalan cepat adalah gerakan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan bergerak dengan cepat. efek samping olahraga terlalu lama akan membuat tubuh kita menjadi stres. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan gerakan PJOK. Berikut ini adalah gerakan PJOK. Yang pertama adalah gerakan squat jump. Berikut ini adalah kami akan melakukan gerakan dari depan. Yes, kami diminta mencari macam-macam kebutuhan, yaitu menurut tingkatnya dan menurut sifatnya. Primer, makan, minum, rumah, pakaian. Sekunder, buku. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Produksi adalah pelaku dari produsen barang jasa. Distribusi adalah pelaku dari distributor, langsung, semi langsung, tidak langsung. Mata pelajaran IPA, kami diminta untuk mengamati berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah pada manusia. Hasil pengamatan kami dapat kami tampilkan dalam tabel pengamatan. Dalam tabel tersebut terdapat jenis kelamin, usia, berat badan, dan aktivitas yang kami lakukan. Contohnya saya Polikarpus Ferdinand berusia 17 tahun, berjenis kelamin laki-laki, memiliki berat badan saya 45 kg, tekanan darah saya setelah beraktivitas, kemudian saya melakukan aktivitas stretching push up. Saya mengukur kembali tekanan darah saya menjadi sehingga dalam hasil pengamatan dan diskusi kami dapat menyimpulkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah pada manusia. Inilah tabel jenis kelamin, usia, dan berat badan kami. Saya Muhammad Safar, jenis kelamin laki-laki, usia 16, berat badan 42. Sebelum aktivitas 83 ke 48, setelah aktivitas 118/74. Disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah itu jenis kelamin, usia, berat badan, aktivitas yang dilakukan. Darah merupakan suatu sistem dalam tubuh manusia yang disebut dengan kardiovaskuler, yang merupakan sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung.
pembuluh nadi, pembuluh kaliper, pembuluh bilik atas, dan pembuluh bilik bawah. Pada kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran IPA tahap prosedural. Pada tahap prosedural kami diminta untuk membuat alat peraga sistem peredaran darah. Pada awal mulanya, darah akan dipompa oleh jantung dan mengalir ke bilik kanan dan serambi kanan. Setelah melewati serambi kanan, darah akan masuk ke paru-paru. Setelah masuk ke paru-paru akan mengalir ke serambi kiri dan turun ke bilik kiri. Setelah turun dari serambi dan bilik kiri akan kembali ke jantung. Kesehatan jasmani yang kalian lakukan dalam kelompok dibuktikan dengan mengambil foto dan video. Foto yang pertama, olahraga naik turun tangga, kedua push up, ketiga reso. Pada tahap konseptual bahasa Indonesia kami diminta mencari pengertian poster, ciri-ciri poster, cara membuat poster. Pengertian poster. Poster adalah suatu pengumuman ataupun iklan dalam bentuk gambar ataupun tulisan yang berisi himbauan atau ajakan untuk kita melakukan sesuatu. Dan umumnya poster tersebut akan ditempelkan di tempat yang strategis yang kerap dilalui banyak orang dan Pada tahap mata kognitif, ada jenis poster kegiatan, poster pendidikan, poster niaga. Selamat menyaksikan. gerakan squat. Dan di sini posternya adalah ayo berolahraga agar tubuh kita sehat. This is overall scale. The scale is used to measure the weight or mass of an object. The weight of the scale is around 1 until 2 kilograms. The shape of the scale is of Viewer X to make an video testimony based of teacher begin when doing the assessment face shown rank not. Pada tahap faktual matematika kami diminta mengamati foto tinggi badan dan foto berat badan. Ini adalah foto-foto kami melakukan timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Nomor 3, Emiliana, tinggi badan 161, Berat badan 70 kg. 10. Regina Christina Resmond, tinggi badan 160 cm, berat badan 45 kg. Jika suatu data terdiri dari X1, X2, X2, X3, dan XN, rata-rata hitung atau mean data tersebut dirumuskan sebagai berikut. X sama dengan X1, X2, X1 ditambah X2 ditambah X3 titik-titik ditambah lagi XN per N, atau jika disingkat X sama dengan sigma X per N. Adalah tabel tinggi badan anggota kami kelompok 2. Ini adalah analisis data anggota kelompok 2. Kita akan mulai dari analisis data tinggi badan. Untuk mencari mean, pada mulanya kita menjumlahkan dulu semua jumlah tinggi badan anggota kelompok kita. Setelah ditambah dan dijumlahkan, kemudian dibagi dengan anggota kelompok kita, yaitu dibagi dengan 10, sehingga
sehingga mean dari tinggi badan adalah 125. Saya mata pelajaran matematika sama-sama yang menyenangkan. Karena di pelajaran matematika kita dapat mempelajari tekniknya, mempelajari media, dan juga mempelajari apa itu modus. Sekian dari saya, terima kasih. Seni budaya itu seluruh otak kami bisa mengetahui tentang pembuatan poster dan mewarnai poster. Dan memfoto tata cara wudhu yang benar. Berikut ini adalah gerakan wudhu yang benar. Gerakan yang pertama berdoa, kedua membasuh mulut, tiga membersihkan telinga, Mensucikan bagian tubuh dari hadas kecil seperti buang angin, buang air besar, buang air kecil, dan sebagainya. Jenis-jenis air wudhu, air sungai, air hujan, Kita bacakan niat dan juga doa setelah wudhu. Untuk niat, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asori fardu lillahi ta'ala. Untuk doa setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini Bapak Guru dan teman-teman sekalian, pada kali ini saya akan menyampaikan pesan dan pesan saya pada mata pelajaran agama Islam. Menurut saya mata pelajaran agama Islam sangat seru dan menyenangkan. Dikarenakan kita dapat mengetahui tentang cara wudhu, air yang bisa digunakan dalam berwudhu. Orang yang tidak mengikuti aturan pada lingkungan sekitar. Kesan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan atau hak dengan anugerah dan kelebihan yang dimiliki, yaitu hak istimewa. Kebebasan juga dapat diartikan memiliki kemampuan untuk bertindak atau berubah tanpa batas. hak kebebasan bagi seorang remaja, hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan keamanan, hak atas prosedural ini kami diminta untuk membuat tabel wawancara. Berikut ini adalah tabel kami yang diisi oleh hari tanggal wawancara, nama kelompok, nama wawancara, dan nama responden beserta video wawancara. Tanggal kami membuat mewawancarai yaitu tanggal 24 Februari 2024. Nama pewawancara Polikarpus Ferdinand. Data faktual agama Kristen, kami diminta untuk mengamati diri sendiri dengan teman dalam kelompok dan mengikuti pembelajaran kendala yang dihadapi dalam perubahan positif yang dicapai. Ya, diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Guru penguji untuk memberikan beberapa pertanyaan bagi peserta ujian. Kristen Protestan, waktu kita simulasi kan Ibu sudah bilang dilengkapi, tidak ada alasan apapun kalau kita mau ujian. Mau bertanya ya, di language teacher di situ ada nouns, kata benda. Okay, give some examples of noun that you can find in this room. Give some examples of noun that you can find in this room. Semua harus menjawab. Sebutkan satu-satu kata benda yang bisa kalian temukan di dalam ruangan ini menggunakan dengan bahasa Inggris. Kasih tunjuk yang mana barangnya. Iya, kasih tunjuk. Pegang barangnya ya. P. Meja, bahasa Inggrisnya table.
Jendela, window. Pintu, door. Kabel, cable. Orang tua murid salah satu mewakili dari yang sudah hadir untuk memberikan kata-kata motivasi. My name is Magdalena Mauses, mother of Indiana Basikas. My observation about these children who are sitting here right now, there's quite the difference little bit there. Some have a long learning, some is fast. Some they couldn't catch up. My observation about all these subjects is quite a little bit far away. Maybe we parents will have a hard to maybe learn our child at home to, especially for me, example about my daughter, she's very bit low. Mungkin saya translate sedikit ya Ibu. Jadi Ibu dari orang tua dari Emiliana observasi tadi ketika anak ujian, katanya anak-anak ini ada yang cepat tanggapnya, ada yang lambat. Khusus untuk anaknya Emiliana agak lambat, nanti mungkin bisa ke depannya Ibu dia bisa lebih perhatikan di rumah. I'm very appreciate about what's in it. One day you made a very big question. Ya, jadi ibunya bilang terus dalam penilaian ibu. Oke, thank you, ma'am. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah, mohon maaf atas kelompok kami. That's all for our presentation today, and thank you so much for your attention. Bapak Ibu Guru, tim penguji, dan selamat siang bagi Bapak Ibu orang tua wali murid yang Pagi Bapak Ibu Guru dan orang tua murid, terima kasih telah hadir di ujian kami hari ini. Sekarang kami mau mempresentasikan hasil dan kerja kami dari tahap pertama hingga akhir. Maniga piti apa? An guru namik yo otir an kade ogreto ti Mbak Isakot nama Hanif Good morning, our teacher and our friend. Thank you for coming our presentation today. Let me introduce myself and my partner. I am Yunus Ramos, my partner. I am Abu Sani Cidi. I am Profesor Sulawesi. I am Daniel Luka. I am Daniel Kasaya. I am Angelina Ibrahim. We are from Group 1, Class 9A. Siapa kita? Kelompok 1. Kelompok 1, tunjukkan semangatmu. Kelompok 1, Kami pasti bisa. materi dengan media, adakah keterkaitannya? Kemudian apakah peserta didik waktu maju mempresentasikan itu menguasai materi yang ditampilkan atau tidak? Presentasikan materi. Dan sikap ini juga yang dinilai bukan hanya pada saat ini, tetapi penilaian sudah mulai berlangsung ketika kelompok ini mempersiapkan bagaimana kerjasamanya, mempersiapkan materi-materi. Ya, kita masuk ke mata pelajaran yang pertama adalah mata pelajaran PJOK. Kita
memilih 3 gerakan jasmani, yaitu yang kami pilih adalah 3 gerakannya, yaitu kayang, push up, dan squat jump. Dan ini adalah foto-foto kami pada saat berdiskusi tentang 3 gerakan tersebut pada tanggal 20 Januari 2024. Pada tahap konseptual kami diminta untuk mencari manfaat-manfaat dari 3 gerakan tersebut. Yang pertama, manfaat kayang. Manfaat kayang mampu meningkatkan kinerja tubuh, menambah stamina tubuh, dan meningkatkan otot di bagian tubuh. Melanjutkan efek samping dari 3 gerakan yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, efek samping dari kayang. Meskipun kayang mempunyai banyak manfaat bagi tubuh, kayang juga bisa membuat cedera di bagian otot apabila tubuh tidak bisa menahan bobot tubuh. Kita bisa membuat cedera di tubuh, di bagian otot punggung. Di tehel, terus mengangkat secara perlahan, mengangkat tubuh hingga terangkat ke atas. Dan kedua adalah teknik squat jump, yaitu kita jongkok sedikit dan memegang kepala dan mulai melakukan gerakan. Teknik yang terakhir adalah sit up. Sit up adalah kita meminta bantu teman untuk pegang bagian kaki kita dan kita tangan di belakang leher dan kita mulai melakukan gerakan. Testimoni yang berisi tentang manfaat dan kenal. Berikut adalah video. Bapak Ibu Guru, kami dari kelas 9A kelompok 1. Manfaat dari kami belajar mata pelajaran PJOK adalah kami dapat melakukan gerakan jasmani, manfaat dari gerakan tersebut, dan kami dapat mengikuti kegiatan pengambilan data. Kendala yang kami alami, kami terlambat dalam membuat video. Alat mengukur tekanan darah atau tensi. Teacher 2, stadiometer atau alat mengukur tinggi badan. Teacher 3, scale atau alat mengukur timbangan atau alat mengukur berat badan. Konseptual, the definition. Descriptive text, development, X-defined meaning or concept, object or term definition are critical to a flat understanding of something. Stadiometer. This is a stadiometer in our school. The characteristic of the stadiometer is long and it is an accurate height measuring instrument. The color of the stadiometer is up to 2 meter. The price is about 950 rupiah. Thank you. We have found very useful and the internet was not on the market. The videos we get from the material we learn are the meaning of the scriptures the generic structure, language picture, and we know how to make descriptive text. Di tahap faktual bahasa Indonesia, kami diminta untuk mengamati beberapa gerakan kesehatan jasmani yang dilakukan teman kami dalam kelompok. Gerakan-gerakan yang kami amati ada 5, yaitu
pertama push up, kedua sit up, ketiga squat jump, keempat naik turun tangga, kelima bench up. Sekian dan terima kasih. Di tahap konseptual mata pelajaran Bahasa Indonesia, kami diminta untuk mencari informasi tentang pengertian poster dari dua ahli. Pengertian poster yang pertama menurut Irsyad, yaitu media visual dua dimensi yang berisi gambar dan pesan dan tulisan singkat. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu media visual yang mengkombinasikan antara gambar dan tulisan singkat untuk menarik perhatian dan mempengaruhi orang akan pesan-pesan yang disampaikan dalam poster tersebut. Poster yang pertama sederhana, dua menjadikan ide bertujuan mencapai satu tujuan. Maka tujuan poster adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan dipahami dengan baik. Dan tujuan dari poster. Poster menentukan kalimat yang ditulis di dalam poster. Menggunakan gambar yang baik, pilih media poster yang tepat. Membuat video kreatif dalam pembuatan poster. Dan ini adalah hasil pembuatan poster kami. Selamat menyaksikan. Pembuatan poster kesehatan. Kalau bahan berbagi gunting atau Seni budaya di tahap faktual. Di tahap faktual kami diminta untuk mengamati beberapa gerakan kesehatan jasmani yang dilakukan teman kami di kelompok kami. Gerakan-gerakan yang kami amati adalah push up, squat jump. Pengertian gambar menurut Sofyan Salam dalam buku Pengetahuan Dasar Seni Rupa 2020, gambar model merupakan aktivitas menggambar objek mirip seperti aslinya. Gambar model membutuhkan sebuah objek sebagai sumber. Yang pertama, kami mengamati objek yang akan kami buat. Yang kedua, kami menyebutkan alat dan bahan seperti gunting, karton, kertas manila, kertas origami, pensil warna, dan spidol, dan lakban. Yang ketiga adalah kami mewarnai poster, dan keempat kami memberikan slogan, dan yang terakhir kami menghias poster. Prosedural mata pelajaran seni budaya, kami diminta untuk membuat video cara menggambar poster. Mengetahui tentang gambar model, dengan cara menggambar dan lain-lain. Kami diminta untuk mencari dan mengumpulkan data-data anggota kelompok kami tentang berat badan dan tinggi badan. Dan kami diminta untuk menjelaskan secara masing-masing. Ada 9,4 kg, tinggi badan saya 157 cm. Angelita, saya sendiri, berat badan saya itu 39,6 kg dan berat badan saya dan tinggi badan saya itu 151 cm. Berat badan saya adalah 62 kg. Tinggi badan saya 151 cm.
Berat badan saya 59,0 kg, tinggi badan saya 160 cm. Di tahap konseptual mata pelajaran matematika, kami diminta untuk mencari pengertian statistik, ukuran pemusatan data, median, dan modus. Pengertian statistika ilmu yang mempelajari cara-cara dan aturan dalam pengumpulan, penyajian, pengolahan. Dalam tabel diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita prosedural mata pelajaran matematika, kami diminta untuk membuat papan statistik. Dan ini adalah papan statistik yang kami buat. Yang berwarna pink adalah tinggi badan, dan sedangkan yang berwarna biru adalah berat badan. Rata tinggi badan kelompok adalah 151 dan rata-rata berat badan 50 kg. Dan median atau nilai tengah kami mengurutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar, dan kami mengambil nilai tengah. Sama pula dengan berat badan. Kemudian yaitu modus, nilai yang sering muncul. Nilai tinggi berat badan kelompok adalah 159 cm dan berat badan adalah 39 kg. Manfaat dari pembelajaran matematika, kami dapat mengetahui bebas tinggi dan berat badan. Di tahap faktual pelajaran IPA kami diminta untuk membuat tabel yang berisi nama, jenis kelamin, usia, berat badan, tekanan darah. Berat badan saya 41 kg, tekanan darah sebelum beraktivitas 100/52, yang sesudah beraktivitas 129/70. Kesimpulan yang kami dapat dari data yang teroleh menunjukkan bahwa tekanan darah akan berubah dari berat badan dan usia dan jenis kelamin. Saya akan menjelaskan struktur peredaran darah. Jantung milik kiri, aorta, pembuluh nadi, arteri tubuh, vena. Serambi kanan, milik kanan jantung. Yang kedua, fungsi darah. Memasuki oksigen ke sel darah dan jaringan. Tubuh juga memerlukan nutrisi seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Tubuh juga bisa mengeluarkan limbah seperti karbon dioksida, urea, dan kami diminta untuk membuat alat peralatan. Yang pertama adalah jantung akan memompa darah ke bilik kiri dan bilik kanan. Terus darah akan mengalir ke paru-paru dan organ kapiler, serambi kanan dan serambi kiri, dan kembali lagi ke jantung. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Kami dapat melakukan pengambilan data dan kami mengetahui tentang fungsi darah, struktur peredaran darah, dan lain-lain. Dan kami dapat melakukan alat peraga. Kendala yang kami alami pada saat
pembelajaran IPA adalah kami kekurangan anggota kelompok saat pengambilan data dan kami terlambat dalam membuat alat berat. Macam-macam kebutuhan menurut tingkatan dan menurut sifat. Menurut tingkatan primer atau kebutuhan pokok saya adalah tempat tinggal dan makan minum. Sekunder saya sebagai anak sekolah, alat tulis dan pakaian seragam. Tersier saya atau barang mewah, HP dan motor. Menurut sifat jasmani atau olahraga yang sering saya lakukan adalah main badminton. Jasmani saya adalah pergi sembahyang. Kalau sebagai saya sebagai anak sekolah, saya memerlukan alat tulis dan pakaian seragam. Berolahraga, bermain bola, dan saya sering beribadah setiap hari. Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, bertani, berkebun atau berladang. Yang kedua, menjual pakaian. Yang ketiga, mengangkut barang dari pabrik. Yang keempat, menyimpan barang di gudang. Tahap prosedural, kami diminta untuk membuat skema tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kegiatan produksi, dan yang kedua, kegiatan distribusi, dan yang ketiga, kegiatan konsumen, konsumsi. Pelaku dari 3 kegiatan ini adalah, yang pertama, pelaku dari kegiatan produksi adalah produsen, pelaku dari kegiatan distribusi adalah distributor, dan pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menambah barang dan jasa dan menambah nilai guna barang. Distribusi dilakukan oleh distributor dari produsen ke konsumen secara langsung tidak langsung. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menikmati barang dan jasa melalui produsen. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menikmati barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang terbagi menjadi 4 kebutuhan, yaitu kebutuhan tingkatnya primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan menurut sifat yaitu jasmani dan rohani. Kebutuhan menurut waktu yaitu sekarang, mendesak, dan yang akan datang. Dan kebutuhan individu adalah individu dan kelompok. Dengan sesuai tema, kami batasi hanya 2 macam kebutuhan, yaitu kebutuhan menurut tingkatan dan kebutuhan menurut sifat yang telah kami jelaskan kami lakukan pada tahap faktual. Sekian dan terima kasih. PS adalah kami dapat mengetahui tentang macam-macam kebutuhan, macam-macam kegiatan ekonomi dan pelaku-pelakunya. Di mata pelajaran agama, Protestan, kami diminta untuk mengamati teman gereja. Saya mengamati teman saya Daniel, jasmani positif, berolahraga, rohani positif, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kita merasa hidup kita seperti aman dan damai dan tentram dan fokus dalam hal apapun yang kita inginkan. Kalau kita berpikiran negatif, hidup kita terasa terancam dan seperti diliputi hutang yang sangat banyak. Berubah adalah Yunus, Salus, dan Sakeus. Terus belajar dan berkembang.
Gunakan pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar dan tingkatkan keterampilan dan pengetahuan kita agar kita dapat lebih siap untuk menghadapi perubahan di masa depan. Yang terakhir adalah praktikkan kebiasaan-kebiasaan positif. Praktikkan kebiasaan-kebiasaan positif seperti bersyukur, berolahraga, dan melakukan hobi yang kita sukai. Hal ini dapat menjaga keseimbangan emosi dan meningkatkan ketahanan kita. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, menghirup air ke dalam hidung. Pengertian berwudu, mencucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Air yang dapat digunakan, yang pertama air hujan, yang kedua air es, yang ketiga air salju. Berwudu, berakal siap muslim, tidak dalam haid atau nifas, mampu menggunakan air yang waktu wajib dilakukan. Wudu wajib dilakukan sebelum sholat. Saya diminta untuk praktik wudu, dan ini videonya, silakan menyaksikan. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, berkumur-kumur 3 kali. dan seri kala wa salwana Muhammad dan abduhu wa rasulullah. Allahumma wajani minat tawabina wajani minat mutahrim. Timur, kami dari kelompok 1 kelas 9A, kami akan menyampaikan manfaat dari kenalan kami dalam kelompok. Manfaat yang kami temukan dalam mengikuti pelajaran agama Islam, saya bisa mengetahui rukun iman dan saya bisa terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Pengertian kebebasan. Kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang diminta atau hak dengan anugerah yang dimiliki. Ciptaan yang mulia dan istimewa. Dalam agama Katolik, tahap prosedural kami diminta untuk membuat tabel dan yang berisi 2024, jam mulai pukul 3.00, jam selesai pukul 3.30. Pertanyaan, mengapa kakak tidak pergi ke gereja? Yang diwawancara kakak bernama Christian Kia. Dan ini hasil wawancaranya. Selamat sore kakak, maaf mengganggu. Kita ada dapat tugas dari sekolah untuk mewawancara. Boleh kita waktunya sedikit? Bisa. Apa yang ingin kakak sampaikan dalam ke gereja ini? Kami bermawas. Kedua, karena berlambat. Manfaat dari belajar. Baik Bapak Ibu Guru, saya persilakan untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta ujian. Siap semua. Siap, selalu semangat siap. Ya, tetap semangat ya. Ya, untuk dari Pak Guru mau tanya beberapa hal. Yang pertama, coba kasih lihat papan statistiknya. Ya, papan statistiknya bakal bagus ya, sesuai bercorak warna-warni ya. Bedakan mana data tinggi badan dan mana data berat badan. Oke, Pak Guru mau tanya, ini yang buat siapa saja yang membantu di membuat papan statistik? Bisa dijelaskan? Yang buatnya saya, tapi yang beli alat bahan ini saya punya teman-teman. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara median, dan modus? Silakan. Kalau median adalah nilai rata-rata, dan kalau median adalah nilai tengah atau nilai urutan, dan modus adalah nilai yang sering muncul.
jelas tadi yang untuk median. Median itu adalah nilai data atau nilai tengah suatu data setelah data itu diurutkan ya. Oke, baik, betul. Mungkin itu saja dari Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siang, selalu selamat siang. Ya, Ibu apresiasi yang luar biasa buat Angelita, Christine, dan nanti mungkin untuk semua karena yang Ibu bertanya apakah poster ini yang kalian buat ini muncul idenya itu, apakah kalian semua yang memunculkan idenya, gambar dan tulisannya seperti yang kalian tunjukkan tadi. Apa saja yang kalian ketahui dari poster yang telah teman-teman buat ini? Mungkin Berolahraga. itu saja ya. Slogan atau tulisan, temanya, dan ada unsur apa di situ? Unsur gambar, ya, unsur gambar dan tulisan. Supaya kalian mengetahui di jalan-jalan ada poster, ada slogan. Oh, sudah tahu poster itu berupa pengumuman. Berarti dia mengandung unsur gambar dan tulisan di situ. Bisa membedakan, ya, bisa, ya. Yang lain bisa ya, Ibu harapkan. Terima kasih. Pertama, tepuk tangan dulu untuk kalian. Ibu juga tidak sangka bahwa semua bisa. Makanya Ibu bilang lebih baik menjelaskan di awal. Foto yang ada di faktual atau gambar cuma 2 orang perwakilan. Tapi yang lain bisa menyesuaikan. Hanya Ibu mau luruskan tadi Daniel, rumah itu bukan masuk mewah, ya, itu kebutuhan pokok. Manusia harus tinggal di rumah, dalam rumah, ya, jadi itu kebutuhan pokok. Rumahnya mau rumah sewa, rumah pribadi yang namanya tetap rumah, ya. Bisa itu saja Ibu apresiasi baik untuk kalian kelompok. Ya, biar 1-2 orang kerja, tapi kalian bisa buktikan, ya, untuk mata pelajaran IPS. Terima kasih. Atau motivasi, saya persilakan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktu, mengorbankan tenaga untuk mendidik anak-anak kami. Dan pada siang hari ini kami orang tua sangat bangga karena anak-anak kami bisa tampil. Ya, mungkin banyak orang, tapi kami bangga karena anak-anak kami mampu untuk buat presentasi di depan kami orang tua. Kami juga merasa bahwa anak-anak kami selama 3 tahun di sini, mereka banyak belajar, dan kami berharap bahwa dengan presentasi seperti ini, karena buku ini bisa melakukan ujian akhir dengan presentasi seperti ini. Mudah-mudahan dengan presentasi seperti ini membuat anak-anak kami lebih semangat lagi di jenjang pendidikan berikutnya di tingkat SMA dan seterusnya. Kami berapresiasi untuk ibu guru dan juga anak-anak kami karena hari ini mereka boleh tampil dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Itu saja dari kami orang tua. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan orang tua murid yang telah menyaksikan presentasi kami hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. That's all for our presentation today. Thank you so much for your attention. Nami hayat ini as guru an guru nami namuk yo otif Siapa kita? Kelompok 1. Siapa kita? Kelompok 1. Kelompok 1, tunjukkan semangatmu. Ha. Kelompok 1, bisa. Oke, kita akan ambil foto bersama dengan ketiga orang tua kita.